Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah fatih abwabil rahmati liman tarakaha mudakhi bihaji sa'adati liqulubi wa faqaha wa qabil hamdi binasinnati bihamdihi anqadhaha wa sari badli min aidi huwalladhi nawwalaha wa rasaqaha bil khair yujazi man hajara ila sa'ati babihi wa karomihi wa khirmihi wa man haja baitahu wa lam yarfus wa lam yaksuk kharaja min dunubihi ya yaumi waladadhu ummu ahmaduhu ala ma an'ama waskuruhu ala ma arbahan wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul a'zam wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhun nabiyul akram. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim wa rasul sayyidina nadim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimani mutalazimani ma hadin wa taranam wa sallimu tasliman katsiran amma ba'd fa ya ma'asyiral muslimin ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita semua sudah berada di bulan Dzulhijjah, bulan terakhir dari tahun Hijriyah Qamariyah, di mana pada saat ini semua umat Islam akan menghadapi dua peristiwa besar, yaitu Idul Adha bagi semua umat Islam dan ibadah haji bagi kaum muslimin yang sudah cukup syaratnya. Dengan adanya dua peristiwa ini, para hadirin, semua umat Islam haruslah pandai-pandai mengambil hikmah dari peristiwa-peristiwa tadi, dengan harapan agar dengan mengambil hikmah dari peristiwa tersebut dapat menambah dan sekaligus mempertebal keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar semakin lama semakin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk itu marilah kita senantiasa meningkatkan rasa takwa kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya dengan sekuat tenaga dan pikiran, agar hidup kita mendapatkan kebahagiaan lahiriah dan batiniah serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, rahmat dan hidayahnya yang telah diberikan kepada kita sekalian, terutama nikmat kesehatan, baik sehat jasmani maupun sehat rohani. Dan lebih penting lagi para hadirin, adalah nikmat iman dan Islam, sehingga sampai pada detik ini masih dapat melakukan kewajiban yang mulia tanpa ada suatu halangan suatu apapun. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini marilah kita berusaha semampu akal dan pikiran kita untuk mengaji masalah ibadah haji, terutama menyangkut masalah rahasia ibadah haji.
menyangkut masalah rahasia ibadah haji. Mengingat bulan ini para hadirin ada bulan pelaksanaan ibadah haji bagi umat Islam yang mampu, di samping untuk menambahkan semangat pada saudara-saudara kita yang sudah wajib hukumnya untuk menjalankan ibadah haji, namun masih belum ada gairah melaksanakan ibadah haji. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT, kita bangsa Indonesia khususnya umat Islam hendaknya bersyukur kepada Allah SWT atas peningkatan ekonomi warga negara ini, khususnya umat Islam. Hal ini dilihat semakin membludaknya jumlah calon jamaah haji di tahun ke tahun, bahkan sampai melebihi batas kuota yang ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi yang ditetapkan berdasarkan keputusan konferensi OKI. Namun di sisi lain para hadirin, dari beberapa gelintir manusia yang sudah mengaku beragama Islam, masih ada yang lebih antusias bertamasal kemana, ke luar negeri maupun ke New York, ke London, Hong Kong dan sebagainya, ketimbang menunaikan jamaah haji ke Mekah dan ke Madinah. Padahal para hadirin secara hukum dia sudah terkena kewajiban ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah SWT, sehubungan dengan masalah kewajiban haji bagi orang yang sudah mampu namun enggan berangkat karena takut bertanya berkurang, karena takut hartanya berkurang atau alasan lain yang kurang dipertanggungjawabkan secara agama, ini perlu disampaikan bahwa ancaman orang yang enggan melakukan ibadah haji amat berat sekali para hadirin. Masalahnya ibadah haji ini adalah sebagai rukun Islam, di samping memiliki manfaat dan hikmah yang amat besar sekali bagi peningkatan ibadah dan takarub pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu para hadirin, marilah kita bagi orang yang telah mampu hendaklah segera menunaikan ibadah haji, janganlah ditunda-tunda lagi. Sebab orang yang sudah mampu menunaikan ibadah haji tapi tidak mau melaksanakannya, berarti meninggalkan kewajiban atau keluar dari ketaatan. Berarti meninggalkan kewajiban atau keluar dari ketaatan. Dan harap diingat para hadirin bahwa ancaman orang yang enggan menunaikan ibadah haji ini amat berat. Sebagaimana sabda beliau, man malaka zadan warofilatan walam yadhab ila haji fal yamut ngala ayyi halin sa'a yahudiyau aw nasroniyah, yang artinya kurang lebih, barang siapa yang memiliki perbekalan dan kendaraan dan ia tidak pergi melakukan ibadah haji, maka hendaknya ia mati dalam keadaan apapun yang ia kendaki, baik ia mati secara Yahudi maupun mati secara Nasrani. Bahkan dalam hadis lain para hadirin, beliau lebih tegas lagi menyatakan tidak bersedia menyolati jenazah orang yang tidak mau melakukan ibadah haji. Sebagaimana sabda beliau, lau ngamil tu rajulan goniyan wajaba alaihi hajjah summa mata qabla ayya hujjah ma sholaitu alaihi, yang artinya kurang lebih, seandainya aku mengetahui seorang kaya yang sudah mewajibkan haji kemudian mati sebelum menunaikannya, maka akan tidak mau menyolatkan atas jenazahnya. Begitulah para hadirin ancaman baginda Rasulullah SAW kepada orang yang sebenarnya sudah berkewajiban haji namun enggan melaksanakannya. Maka dari itu para hadirin sudah berbahagialah orang yang sudah mampu beribadah haji dan benar-benar melaksanakannya. Berarti dia terlepas dari ancaman ini dan sekaligus ia akan mendapat beberapa manfaat dan hikmah yang sangat besar, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala,
wa alimin nasi fil haji ya'tu kari jalan wa ala kulli dhamiri ya'tina fin kulli fadhin namik liyashadu manafi'a lahu wa yadhkuru wa maswat wa yadhkuru ismallah wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumatin ngalama razaqahum fi bahimatil an'ami faqulu minha wa taqimul ba'isal fakir, yang artinya kurang lebih dan bersegeralah kepada manusia dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji. Ini kisah Nabi Ibrahim para hadirin. Setelah bangun Ka'bah, dia menyerukan umat seluruh alam untuk mengerjakan haji, datang ke Mekah. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki, berkendaraan unta yang lurus yang datang dari sekitar penjuru yang jauh, supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka, yang supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang telah Allah berikan kepada mereka berupa binatang ternak, maka makanlah sebagian daripadanya dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang sengsara, lagi miskin, lagi fakir. Quran surat Al-Hajj ayat 27-28. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat sudah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ibadah haji mengandung beberapa hikmah dan manfaat yang banyak. Untuk itu para hadirin, agar kita semua mempunyai gairah, lebih-lebih orang yang sudah mampu mencukupi syarat atau sudah kewajiban haji, maka ada baiknya mengetahui rahasia yang terkandung dalam ibadah haji tersebut. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaat ibadah haji ini sangat banyak sekali dan juga mengandung nilai edukatif, baik untuk kepentingan hidup yang bersifat material atau bersifat spiritual, duniawi maupun ukhrawi, manfaat yang bersifat umum dan mutlak yang meliputi urusan pribadi, keluarga dan masyarakat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, adapun manfaat rahasia haji, adapun manfaat dan rahasia ibadah haji, yang terpenting adalah menyucikan diri dari segala nafsu. Adapun manfaat dan rahasia ibadah haji, yang terpenting adalah menyucikan diri dari segala nafsu. Hal ini para hadirin dilambangkan dalam berbagai kegiatan dan upacara ibadah haji tersebut, seperti ihram, tawaf, sa'i, wukuf dan sebagainya. Masing-masing upacara ritual itu mengandung maksud dan amar luhur dan berguna bagi manusia. Masing-masing upacara ritual tersebut para hadirin mengandung maksud dan amat luhur dan berguna bagi manusia. Yang pertama misalnya ihram, dengan pakaian serba putih tanpa jahitan, yang serba sederhana, dipakai oleh semua orang yang melakukan ihram dalam bentuk yang sama. Di sini tidak ada perbedaan antara kaya dan miskin, tidak memandang antara orang kedudukan, orang besar atau rakyat jelata. Semua menggunakan pakaian yang serba sama para hadirin. Semua itu mengandung rahasia bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama. Hanya Tuhan yang Maha Kuasa lah yang patut diagungkan, patut dimuliakan oleh makhluknya semua yang ada di dunia ini. Di samping itu juga mengandung arti bahwa semua manusia haruslah melepaskan diri dari pengaruh hawa nafsu, dan haruslah melepas diri dari pengaruh hawa nafsu dan syahwat, dan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki keagungan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah melepaskan diri dari pengaruh hawa nafsu dan syahwat, hati senantiasa beredar di sekeliling kekudusan.
Hati senantiasa beredar di sekeliling kekudusan yang dilambangkan dengan tawaf melilingi Ka'bah. Ini juga mengambangkan bahwa sampai sejauh manapun pengembaraan manusia di seluruh alam jagat raya ini, kemanapun mencari sesuatu yang menjadi tujuannya, kepada siapa yang meminta bantuan dan pertolongan, sarana apapun yang ia gunakan, tapi ujung-ujungnya para hadirin adalah tidak akan terlepas dari campur tangan atau pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemana saja ia lari, kembalinya juga tetap akan kembali kepada Allah yang Maha Kuasa. Pusat kekuasaan hanya satu, yaitu Allah, yang dilambangkan dengan Ka'bah yang dikelilingi saat melakukan tawaf para hadirin. Selanjutnya para hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah menyadari atas segala kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuatnya, maka ia langsung lari cepat menuju Zat yang Maha Pengampun, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Indah dilambangkan dengan sa'i, melakukan perjalanan dengan lari-lari kecil hingga 7 kali. Dari sa'i ini juga mengandung maksud memohon ampunan berulang-ulang atau berkali-kali sampai benar-benar dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilanjutkan dengan menyerahkan total kepada Allah atas segenap jiwa dan raganya, dengan landasan iman dan takwa, dengan harapan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dilambangkan dengan wukuf di padang Arafah. Kegiatan selanjutnya para hadirin adalah melempar jumroh, baik jumroh ula, wusta dan akobah. Ini melambangkan bahwa setelah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan landasan rasa iman dan takwa serta mengharap kasih sayang dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia tiada lagi akan mau berdamai dengan syaitan, tapi malahan para mengutuk kepada syaitan, mengutuk kepada iblis, dan memerangi bisa nafsu jahat dan hawa nafsu, di mana hawa nafsu inilah para hadirin yang mendorong manusia berbuat kejahatan. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain hikmah di atas, pada intinya para hadirin adalah untuk menyucikan diri. Selain hikmah di atas yang pada intinya adalah untuk menyucikan diri, juga mengandung rahasia yang lain. Di antaranya adalah Muktamar Akbar yang dihadiri oleh umat Islam seluruh dunia. Dari berbagai macam suku bangsa memiliki dan mengalami perjuangan yang berbeda-beda, memiliki kebudayaan dan sumber-sumber ekonomian dan yang bermacam-macam. Kesempatan yang baik ini para hadirin merupakan suatu manfaat yang besar bagi mereka yang mampu mempergunakannya. Ahli-ahli ekonomi, sosial, politik, dan lain sebagainya dapat menggunakan kesempatan ini menurut keahlinya masing-masing. Dalam Muktamar Akbar ini para hadirin dapat dijadikan tempat permusyawaratan tahunan yang kitanya dapat dijadikan medan permusyawaratan untuk mengatasi kesulitan umat Islam dan penderitaannya, memajukan persatuan dan perasaan sesama kaum muslimin adalah merupakan kemanfaatan yang besar. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah rahasia dan manfaat yang terkandung dalam ibadah haji. Karena itu para hadirin, bagi semua umat Islam yang telah melaksanakan ibadah haji, hendaknya dapat mengambil manfaat dan menghayati serta mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dalam masyarakat. Begitu pula para hadirin, orang Islam yang telah memenuhi syarat dan sudah membuat jika melakukan ibadah haji, hendaknya mengetahui terlebih dulu hikmah manfaat rahasia ibadah haji ini, agar dapat melaksanakan ibadah haji ini dengan sungguh-sungguh serta dapat mengambil manfaat darinya
dan mengamalkan dalam kehidupan di tengah-tengah masyarakat, bukannya sekedar memperoleh gelar haji saja, namun para hadirin dapat menjadi panutan di masyarakat setelah melaksanakan ibadah haji, namun dapat menjadikan panutan di masyarakat setelah melaksanakan ibadah haji, terutama dalam mengerjakan ibadah sehari-harinya. Ja'alana Allah wa iyyakum minal mu'minina wa kamilin wa takhalana wa iyyakum minal jumrati wa mu'akhidin wa astaghfiru innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham wa anta khairur